Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Jumat 5 Juli 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Jabatan pemungut cukai pada zaman Yesus dalam kacamata orang-orang waktu itu merupakan jabatan yang hina. Pemungut cukai dianggap oleh rakyat waktu itu sebagai orang yang tidak jujur karena banyak pemungut cukai yang menerima uang suap, memalsukan pajak, mengambil lebih atau tidak sebanding dengan tarif pajak yang telah ditetapkan. Atas alasan demikianlah, memang masyarakat waktu itu menganggap Matius dan para pemungut cukai yang lain sebagai orang-orang yang melawan bangsa Israel sendiri dan sebagai pengkhianat bangsa. Bahkan menurut catatan seorang pelajar Yahudi yang bernama Alfred Edersheim, bahwa orang Yahudi golongan ini dipisahkan dari sinagoga dan dilarang untuk masuk mengadakan kontak sosial dengan sesama orang Yahudi lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, lantas apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap diri Matius, orang berdosa yang dibuang oleh masyarakat waktu itu? Yesus berkata kepada Matius yang kita dengar dalam perikop Injil hari ini, "Mari, ikutlah aku." Di sini terlihat jelas bagaimana Yesus mengambil inisiatif sekalipun orang yang dipanggil itu adalah orang yang tersisih dari masyarakat untuk menjadi muridnya. Hal ini mau menandakan penerimaan terhadap diri Matius sepenuhnya oleh Yesus. "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus,
Panggilan Yesus kepada Matius memperlihatkan sikap Yesus yang melawan arus kecenderungan pandangan publik waktu itu. Matius yang punya catatan jelek di kalangan masyarakat justru dipanggil dan dipilih Yesus untuk menjadi muridnya. Tentu saja Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk mengangkat kejelekannya atau menyetujui perbuatan-perbuatannya yang tidak baik. Tetapi Tuhan Yesus melihat keterbukaan hatinya, hati seorang Matius. Yesus lebih melihat pertobatan yang tulus dalam diri Matius. Yesus lebih melihat kehendaknya untuk mengikuti dia dengan kesungguhannya untuk meninggalkan pekerjaan dan cara hidupnya, ketimbang gambaran atau image orang pada waktu itu tentang Matius. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari perikop Injil yang kita dengar pada hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan dua hal berikut ini. Yang pertama, kasih karunia Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kita nyata dalam hidup kita. Kita harus percaya dan yakin Allah dalam kerahimannya terus memanggil kita, manusia berdosa dengan segala kekurangan dan kelemahan kita, untuk bertumbuh dalam kasih-Nya, untuk terus membaharui diri kita, untuk menjadi anak-anak-Nya. Allah menghendaki agar kita memperoleh kehidupan, bukannya mengalami kebinasaan. Kedua, kita harus belajar dari hidup Matius hari ini. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus mengubah Matius. Matius mengalami transformasi, pembaharuan hidup yang memberanikannya untuk meninggalkan segala kemapanan dan kenyamanan dan siap menjadi manusia baru. Marilah kita pun terus berusaha untuk terus menanggapi kasih dan kebaikan Allah yang terus-menerus mengalir dalam hidup kita. Mari kita terus membaharui diri kita melalui usaha tobat. Berani meninggalkan cara hidup kita, cara hidup manusiawi lama kita, dan terus berjuang untuk menjadi manusia baru dalam Kristus Yesus. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.